Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa Celia Putri dari kelas SI 4 dengan nomor BP 24101152610117. Baik, saya akan mempresentasikan tentang data. Data dalam bahasa Latin, datum, yang berarti sesuatu yang diberikan, adalah kumpulan fakta atau informasi baik berupa angka, kata-kata, simbol, atau citra yang dikumpulkan melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian dan dapat diolah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Manfaat dan fungsi data. Yang pertama, sebagai suatu acuan kegiatan. Manfaat dan juga fungsi data yang pertama yaitu sebagai salah satu acuan kegiatan. Hal tersebut berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Kedua, sebagai dasar perencanaan. Sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan sebab dalam sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membuat keputusan. Sebuah data bisa bermanfaat untuk membuat suatu keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sebagai bahan untuk evaluasi. Selain sebagai manfaat dan fungsi yang sudah disebutkan, sebuah data juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi. Misalnya saja, dalam sebuah lembaga ataupun organisasi tertentu, pasti akan membutuhkan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Jenis-jenis data. Berdasarkan cara mendapatkannya, ia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya yang telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Misalnya saja, data dari hasil survei, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya, di dalam data sekunder, seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya, jenis data yang satu ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah jadi, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Contohnya yaitu jurnal, esai, data sensus, e-book, artikel, data penyakit tertentu, data mengenai sensus penduduk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis-jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Misalnya saja, data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Contoh data internal ialah data karyawan, data kepuasan pelanggan, data penjualan, dan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya, jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya saja data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis data berdasarkan pengambilan. Yang pertama, data cross-section. Dalam statistik dan ekonometrika, data cross-seksional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek, seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah, pada satu titik atau periode waktu. Contohnya, pendapatan tahunan kuartal 1000 rumah tangga yang dipilih secara acak di New York City pada tahun 2000. Yang kedua, data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Data ini dapat berupa data harian, mingguan, bulanan,
kuartalan, atau tahunan. Data time series dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti keuangan, ekonomi, meteorologi, dan pemrosesan sinyal. Contoh dari data time series yaitu harga saham harian, suhu harian, penjualan bulanan, dan produksi tahunan. Selanjutnya, jenis-jenis data berdasarkan sifat. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei, sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif, maka dari itu, ketika kamu melihat data ataupun membaca data tersebut, maka tidak akan mengartikannya dengan berbeda. Contohnya saja, Lala berumur 30 tahun, tinggi badan Alwi 168 cm, suhu badan Tina 36 derajat Celcius, dan masih banyak lagi. Yang kedua, data kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif yang berbentuk angka-angka, data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya, data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lain. Jenis data yang satu ini bisa didapatkan melalui isian, kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Tidak heran jika jenis data ini lebih bersifat objektif, sehingga ketika orang-orang melihat atau membacanya bisa menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda. Misalnya saja, kualitas pelayanan suatu rumah sakit, kuesioner mengenai kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah, data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata Latin datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data baik dalam bentuk angka maupun kata-kata, mengacu pada fakta objek yang diamati. Sementara, dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya dan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.